Kakak, wajahmu jelek, badanmu gemuk, BPK. Gu pasti tak mau menyentuhmu. Tapi kalian tak menjadi suami istri secara resmi, kau akan diusir dari keluarga Gu. Ibumu yang sakit parah di tempat tidur, tak akan punya uang untuk berobat. Ini pasti akan membuatmu mendapat apa yang kau inginkan. Pengobatan ibu masih butuh biaya besar. Aku sadar diri, dia pasti takkan tertarik padaku. Maaf Guling Yuan, kali ini aku harus egois. Gelas ini untuknya. Suamiku, Angkat kepalamu. Mulai hari ini, kau adalah istriku Guling Yuan, nyonya keluargaku. Jangan rendah diri, percaya diri. Mengerti? Dia tak membenciku. jangan. Segelas anggur saja. Aku tak akan mabuk. Istirahatlah lebih awal. Bukan, maksudku bukan begitu. Ada apa denganku? Ada yang salah dengan anggur ini. Keluar gerung, kau beri aku obat. Aku... Sadarlah kau! Tak disangka, akhirnya terjadi juga. Tapi, sudah selesai? Biar aku turun. Kakiku. Seseorang singkirkan perempuan gila ini dari tubuhku. PK-ku, bagaimana ini bisa terjadi? Perempuan terkutuk, aku ingin memperlakukanmu dengan baik, kau malah main curang lewat anggur, bahkan mematahkan kedua kakiku dengan tubuh gemukmu. Maaf suamiku, aku sedang kalut. Dengar penjelasanku. Diam kau! Bawa pergi perempuan tak tahu malu ini. Aku tak mau melihatnya lagi. Bawa pergi! Sayang, aku benar-benar tidak sengaja. Aku sungguh tidak sengaja. Aduh, lepaskan aku, lepaskan aku. Jangan tinggalkan aku, jangan tinggalkan aku. Lika, cepat bawa aku pergi. Aku tak mau di sini. Aku mau merawat ibuku. Kakak, ibumu sudah meninggal kemarin karena sakit. Kubantu kremasikan jenazahnya. Jangan pikirkan pulang. Hanya jika kau mati di sini, aku bisa punya kesempatan menikahi Guling Yuan. Kakak, apa yang kau katakan? Segera cepat pergi. Aku beri kau 200.000. Cambuk pertama, usir racun dalam tubuh, hapuskan energi jahat. Cambuk kedua, hancurkan dulu baru bangun, aktifkan regenerasi darah. Cambuk ketiga, bangunkan kesadaran, satukan jiwa dan raga. Aduh. Habislah, aku salah memukul, maafkan aku tidak sengaja. Xing Yunshu, kau membuatku impotensi. Nyawamu akan kuambil. Kamu, maaf aku tidak sengaja, tadi pasir masuk mataku. Aku tidak sengaja! Kau! Astaga, alasan yang dijelaskan orang itu ke orang lain tidak ada. Hidup begitu menyedihkan. Biar ku bantu kau hidup lebih bermartabat. Biar ku bantu hidupkan kembali martabatmu. Oh! 做的神！
Aku terbangun di rumah keluarga kaya. Bagus sekali. Semuanya bagus di sini, cuma terasa agak sepi. Aku akan gunakan ilmu pengobatanku untuk berjualan demi menambah penghasilan keluarga. Obat langsung manjur, semua penyakit bisa disembuhkan. Semua penyakit bisa disembuhkan. Semua bisa diobati. Sembuh langsung, Tuan. Mau coba? Lepaskan celanamu. Hong Mazi, sebelumnya selalu tak beres. Sekarang jadi beres. Teriakannya kencang sekali. Aku ingin lihat siapa perempuan brengsek berani menyentuh suamiku. Ini salah paham, Bibi. Aku sedang mengobatinya. Lihat, sudah sembuh. Baiklah. Cepat periksa barangnya. Wah, kali ini sangat menggembirakan. Betul, betul. Langsung segar bugar begini cepatnya. Hehehe, lihat ini. Benar-benar dewa pengobatan. Aku akan berikanmu bendera penghargaan. Benar-benar manjur. Katanya penyakit Wang Mazi sudah bertahun-tahun begini, ternyata bisa disembuhkan. Cepat pergi! Hai dewa pengobatan, tolong obati aku. Satu-satu, jangan berebut. Ginjal lemah. Ada perasaan? Tidak ada. Dewa pengobatan, terima kasih telah mengembalikan kejantananku. Sudah tak bisa apa-apa. Tulang panggul semua patah. Kelumpuhan separuh badan. Selamanya harus kursi roda. Sialan si gendut ini. Bercerai, aku akan bercerai dengannya. Pakku, tenanglah. Keluarga Gu dan Xing punya perjanjian, meskipun bercerai. Harus menunggu 5 tahun lagi. Begitu masa 5 tahun habis, aku akan segera bercerai dengannya. Tidak, aku... Ada apa ini? Kenapa bisa mual-mual? Aduh, ini tanda kehamilan. Dokter ahli, dorong lebih keras. Bayinya keluar. Salah, masih ada satu lagi. Selamat ya, anak kembar. Ah, salah, masih ada lagi. Bayi kembar 3. Kembar 3. Kembar 4. Kembar 5. Satu laki-laki, satu perempuan. Aku yang melahirkan berarti pakai nama keluargaku. Warna-warni dansa, namanya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Dokter ahli cantik, kamu di rumah. Dokter ahli cantik. Si Wang Mazi ini seharian cuma tahu mencari mama kami. Laki-laki mesum, dia sendiri sudah punya istri. Masih berani mengincar mama. Mama begitu cantik. Kalau menikah dengannya bukan bagaikan bunga ditancapkan di kotoran sapi. Orang yang ingin menjadi ayah kami, antriannya dari ujung desa sampai ujung yang lain, dia hanya kodok menginginkan daging angsa.
Kalau ayah ada di samping mama, takkan ada yang berani mengincar mama. Pakai pelajaran bela diri yang mama ajarkan pada kami, beri dia pelajaran. Aduh, anak-anak ya. Kemana perginya ibu kalian? Asalkan kalian sering memuji Om di depan ibu kalian, Om belikan permen, setuju? Baiklah. Mau jadi dadi kami? Mustahil, kami punya dadi. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Wah! Wow! Bunda, kamu cantik sekali. Bagaikan bidadari turun ke bumi. Apa yang kalian lakukan? Cepat minggir! Kalajengking beracun 7 kelas. Siapa yang melakukannya? Bukan aku, bukan aku. Terima kasih, dokter cantik. Dokter, kulihat kamu membesarkan 5 anak sendirian juga tak mudah. Bagaimana kalau kita bersama? Asal kamu mengangguk, aku langsung. Mami, jangan terima dia. Kami punya daddy. Pernahkah kalian melihat daddy kalian? Sudah 5 tahun kalian tak punya daddy. Akulah daddy kalian. 5 tahun lalu kamu gendut sekali, tak pantas untukku. Tapi sekarang tubuhmu ini buat aku merindukanmu hingga tak bisa tidur. Baru bangun tidur sudah memikirkan Mami. Aku kasih bubuk 5 racun lagi? Ah, jangan nakal-nakal. Kami punya daddy, sekarang juga kami akan cari daddy kami. Sudah 5 tahun, sesuai perintah Pak Agu, dilarang menyebut-nyebut nyonya. Tak ada yang tahu pada kondisi nyonya sekarang. Akhirnya batas 5 tahun itu tiba, 1 menit pun tak bisa kutunggu. Sekarang juga aku akan menandatangani perceraian dengannya. Anak liar dari mana ini? Kenapa berlari-lari di jalan raya? Kalau terjadi kecelakaan bagaimana? Jelas salahmu. Salahku? Kamu yang berlari-lari kemana-mana. Bagaimana bisa menyalahkan aku? Pertama, Undang-Undang Lalu Lintas mengatur bahwa di desa jangan mengemudi di atas 40 km/jam, kamu melampaui kecepatan. Kedua, kendaraan di persimpangan harus mengurangi kecepatan, melaju pelan, dan memberi jalan kepada pejalan kaki. Ini persimpangan, kamu tidak hanya tidak memberi jalan kepada pejalan kaki, tetapi juga tidak mengurangi kecepatan. Ketiga, kamu orang dewasa, tidak mematuhi peraturan lalu lintas, dan membuli orang kecil, tidak malukah kamu? Kamu dari mana? Anak kecil, lidahmu lancar sekali. Paman, kamu sangat tampan, kelihatannya bukan dari desa kami. Kamu anak kecil ini lumayan pandai berbicara. Kenapa anak ini memberikan perasaan yang akrab? Aku tidak hanya bisa bicara, aku juga bisa pengobatan. Hah? Kamu anak kecil ini bisa mengerti apa tentang pengobatan? Jangan menyentuh bapakku dengan tangan kotor. Tidak kenapa-apa. Paman tampan, kedua kakimu cacat 5 tahun yang lalu. Sebenarnya bisa disembuhkan dengan mudah, tetapi kamu menunda terlalu lama. Kalau tidak diobati sekarang, akan lumpuh selamanya. Ternyata tertebak oleh gadis kecil ini. Paman tampan, kamu sangat tampan. Kalau kamu jadi daddy kami ya bagus. Aku tidak bisa jadi daddy kamu. Anak kecil berlari-lari di luar tidak aman. Aku antarkan kamu pulang, mencari daddy kamu ya. Aku tidak bisa kembali. Kalau kembali, Mami pasti tidak mengizinkan aku mencari daddy. Paman ini kelihatannya orang baik. Aku harus mencari cara supaya dia membantuku mencari daddy. Paman Yaliang, kumohon jangan mengantarku kembali. Aku sebenarnya diculik, susah payah keluar supaya mencari daddyku. Bapak Gu, jangan mudah percaya. Gadis kecil ini berpakaian bersih sekali. Tidak terlihat seperti diculik. Yang menculikku adalah wanita gemuk. Dia hidup sendiri, kesepian. Jadi menculikku untuk hidup bersamanya. Jangan lihat aku berpakaian bersih. Sebenarnya dia selalu memukulku, memariku. Apakah ini hampir selesai? Turunkan aku. Kakiku!
Perempuan gemuk ini benar-benar menjengkelkan. Tenang saja. Aku pasti akan mengantarmu pulang mencari ayahmu. Terima kasih, Paman Tampan. Aku punya beberapa kakak yang masih ditanya. Mari kita menyelamatkannya bersama. Tempat ini tidak jauh dari tempat tinggal perempuan gemuk itu. Menyelamatkan seorang anak seharusnya tidak akan memakan waktu lama, bukan? Tidak masalah, naiklah. Paman Tampan, tunggu sebentar. Aku akan segera memanggil kakak-kakakku keluar. Baik, pergilah. Lao Leo. Rumah Paman Qingyun ada di sebelah sana. Berikan perjanjian perceraian kepadanya. Suruh dia menandatanganinya. Baik, Presiden Direktur Gu. Kakak-kakak, cepat keluar. Kakak, hari ini aku bertemu Paman Tampan. Dia berjanji akan mengantar kita mencari ayah. Agar tidak memancing amarah Mama, aku mengaku bahwa kita diculik. Kalian jangan sampai salah bicara ya. Baik. Paman Tampan, ini kakak-kakakku. Ternyata aku yang merabanya. Xiao Wu bilang kamu datang untuk membantu kami, tapi bagaimana jika kamu malah menculik kita lagi? Jadi untuk keselamatan kami, lebih baik aku uji kamu dulu. Sikap waspada itu bagus. Silakan bertanya apa saja. Siapa namamu? Apa pekerjaanmu? Namaku Gu, Presiden Direktur Grup Gu. Grup Gu bernilai miliaran. Seharusnya tidak ada alasan untuk menculik kami. Kalau begitu, Paman, berapa lama bisa membantu kami menemukan ayah? Dengan kekuatan keluarga Gu kami, pasti ada kabar dalam 3 hari. Kalau begitu harus tinggal dengan Paman selama 3 hari. Bisakah Paman merawat kami dengan baik? Kami harus minum susu setiap malam baru bisa tidur. Ini tidak perlu kalian khawatirkan. Biaya susu formula kalian masih bisa kupikul. Kami alergi kacang, kami tidak boleh makan kacang. Oh begitu? Aku juga alergi kacang. Di rumah tidak pernah ada kacang. Paman liang-liang sama seperti kami tidak makan kacang, hore! Lebih baik bantu kalian cari ayah kandung dulu. Kalau tidak bisa menemukan ayah kami, Paman jadi ayah kami juga bagus. Kebetulan Paman cocok dengan mama kami yang cantik. Iya. Kalau Paman jadi ayah kami, Paman akan punya 5 anak yang lucu-lucu seperti ini. Lagi pula tubuh Mama juga bagus. Wajahnya cantik. Paman benar-benar tidak bakal rugi. Kalian anak-anak ini, lebih baik aku bantu kalian cari ayah kalian dulu. Ayo pergi. Aku mau duduk sebelahan dengan Paman yang ganteng. Sepertinya aku perlu ganti mobil lebih besar. Kita memang tidak cocok. Jangan ketuk pintu lagi. Hari ini tidak ada konsultasi. Nyonya, saya mewakili Pak Gulinyuan untuk menandatangani perjanjian perceraian dengan Anda. Gulinyuan. Saya baru ingat. Itu suami saya yang sekarat itu. Bercerai. Tidak masalah. Sial. Salah ambil? Ini kontrak bisnis yang ditandatangani kemarin. Pak Gu. Dokumennya salah. Ini bukan perjanjian perceraian. Kalau begitu, beritahu dia untuk besok datang ke keluarga Gu menandatangani perceraian. Saya tidak mau menunggu 1 hari pun lagi. Pak Gu meminta Anda besok pergi ke keluarga Gu untuk menandatangani dokumen perceraian. Ke keluarga Gu. Baiklah. Saya juga ingin cepat-cepat bercerai dari suami sialan itu. Bagaimana dengan anak-anak?
Gawat. Itu Mami. Xiao Wu, Mami nelpon. Kamu yang menarik perhatian paman tampan itu? Jangan sampai dia menyadari. Oke, lihat aku. Paman tampan, aku agak mabuk perjalanan. Bisakah kamu menceritakan sebuah kisah untukku? Wah, pada zaman dahulu kala... Mama. Halo, kalian di mana? Kok tidak kelihatan? Kami sedang memetik jamu di gunung, baru pulang 3 hari lagi. 3 hari? Tidak boleh, cepat pulang nanti mama khawatir. Waktu itu kami tinggal di gunung 3 hari, menemukan ginseng 1000 tahun. Kali ini kami mencari jamur lingzi 10.000 tahun. Akan kami hadiahkan untuk Mama. Baiklah kalau begitu. 3 hari lagi harus pulang. Dengar tidak? Tenang saja, Mama. Syukurlah, akhirnya kembali juga. 5 tahun sudah lewat, pasti kakak ipar sudah bercerai dengan si gendut Shinyushu itu. Sekarang posisi Nyonya Gu pasti milikku. Loh, dari mana asalnya beberapa anak itu? Jangan-jangan anak haram? Tapi jelas-jelas Guling Yuan selama ini tidak dekat perempuan. Mana mungkin punya anak haram? Kakak ipar, beberapa anak ini... Kelima anak ini diculik ke desa, aku tidak sengaja bertemu, lalu berjanji membantu mereka mencari keluarga. Syukurlah kukira anaknya Guling Yuan. Kalau gitu kakak ipar, bagaimana urusan hari ini? Bercerai dengan kakak lancar? Urusan hari ini ada sedikit masalah. Dia besok akan datang sendiri ke keluarga Gu untuk menandatangani surat cerai. Kakak yang baik, 5 tahun, akhirnya kita bisa bertemu lagi. Di hari perceraianmu, adik pasti akan datang dengan dandanan istimewa. Pak, berapa harganya? Shifu. Tidak usah bayar, tidak usah bayar. Wah, wanita secantik ibu. Membonceng di mobil saya adalah kehormatan. Ah, tidak boleh begitu. Harganya berapa? Gratis, kalau begitu kita bertukar WeChat ya. Maaf, saya tidak bertukar kontak WeChat. Cantik sekali. Benar-benar wajah bidadari dengan tubuh yang seksi. Baju ini cocok sekali. Kita memang terlihat seperti ayah dan anak. Anak-anak, paman ada urusan hari ini, nanti cari orang tua kalian. Setuju? Hore! Akhirnya bisa bertemu ayah kita. Nona Shin hari ini sungguh cantik, langsing dan mempesona. Tante ini berdandan aneh. Mama jauh lebih cantik. Iya, tubuhnya juga tidak sebagus mama kita. Kalian anak-anak bule ngomong apa? Tidak punya sopan santun. Anak-anak kan belum tahu apa-apa, jangan diperhatikan. Lagi pula penampilanmu sedikit berlebihan ya. Apakah ada acara penting? Kak Ipar, sudah lama saya tidak bertemu kakak, jadi terlalu semangat. Sinyun bilang si gendut itu bisa naik 20 kilo setahun. 5 tahun lalu sudah lebih dari 100 kilo, sekarang harusnya 250 kilo. Lihat saya menggilasnya habis-habisan hari ini. Hari ini saya akan jadi nyonya baru keluarga Gu.
Kenapa disebut nyonya? Sungguh memesona. Wah, si jelek berubah total. Hai sayang, main di gunung seru tidak? Mami, kami memetik jamur lingzi di gunung, asik sekali. Nanti setelah turun gunung, ilmu pengobatan kami bakal maju pesat. Meski begitu, hati-hati ya. Mami menantimu di rumah. Pak Gu, istri Anda datang untuk menandatangani perceraian. Dalam 5 menit, saya harus mengakhiri hubungan suami istri. Ternyata ini istri Pak Gu. Ternyata ini istri Pak Gu. Wah, ini sungguh istri Pak Gu. Istri Pak Gu sungguh cantik luar biasa. Kenapa Mami ada di sini? Jangan-jangan Mami melihat kita? Cepat bersembunyi. Kalau Mami tahu kita di sini pasti marah. Iya, cepat sembunyi. Sepertinya anak-anak. Tidak, mereka sedang di gunung. Mungkin aku berhalusinasi. Wajahnya tampan, badan juga bagus. Sayang sekali, ternyata cacat. Benar-benar mubazir. Tapi, sepertinya aku yang membuatnya pincang. Keluarkan perjanjiannya. Aku mau tanda tangan. Kau Shin Yunshu? Tidak mungkin. Mana mungkin kau Shin Yunshu yang gemuk itu? Ada tahi lalat hitam di lehernya. Biar aku membuktikan identitasnya. Dia memang menjadi cantik. Bawa perjanjiannya. Aku mau tanda tangan. Cepat. Apa arti perceraian itu? Perceraian berarti berakhirnya hubungan suami istri. Kalau begitu, paman tampan itu adalah ayah kami. Ayah! Ayah! Dia ayah kita kan? Saat pertama melihatnya, aku sudah tahu dia oligospermia. Susah punya keturunan. Kalau dia tahu anak-anak itu anak kandungnya, bisa-bisa dia akan rebut hak asuh mereka. Jangan! Aku takkan izinkan dia merebut anak-anakku. Ada apa ini? Benarkah mereka anakku? Masak sih, Pak Gu. Mereka sejak kecil tak pernah kenal ayah. Itu ngawur aja. Mereka semua anakku. Tak ada hubungannya denganmu. Perempuan ini dari dulu memang sudah licin dan penuh tipu daya. Rupanya sekian lama pun. Watak aslinya sulit berubah. Tanya anak-anak lebih berguna daripada tanya dia. Sayang, katakan pada paman. Umur kalian berapa? 4 tahun. Kalau dihitung waktunya, mereka pasti anakku, Guling Yuan. Shin Yunshu, kau berani membohongiku? Gawat. Jangan sampai ketahuan. Kalau dia mau rebut anak-anak, Pasti aku tak bisa menang. Ini semua salah paham. namaku bukan Shin Yunshu. Sebenarnya nama saya Yunshu. Nama panggilan Yunshu. Surat cinta. Ya, Halo, hari ini saya bukan datang untuk menandatangani perjanjian perceraian. Saya datang untuk menandatangani perjanjian kerja. Lao Jo, apakah hari ini ada petugas kebersihan yang akan datang menandatangani perjanjian kerja? Manajer Gu, hari ini memang ada petugas kebersihan yang akan datang untuk penandatanganan kontrak. Ada apa dengan kelima anak ini? Mereka bilang telah diculik, mau mencari orang tua kandungnya. Manajerku, barusan mereka semua memanggil saya ibu. Bapak juga mendengarnya langsung. Sebenarnya beberapa anak ini, sejak lahir, ayah kandungnya sudah pergi. Saya merawat kalian hingga besar sendirian. Tidak tega memberitahu kenyataan ini. Jadi mereka selalu mengira punya ayah. Mereka pun ngeyel ingin mencari ayah.
salah orang saja. Ternyata kami anak-anak yang tak punya ayah. Sayangku, di usia semuda ini kalian harus menanggung kesedihan kehilangan ayah. Maafkan, Mami. Saya juga tidak siap kehilangan kalian. Ternyata seorang ibu tunggal yang malang membawa 5 anak. Memang tidak mudah, dan kelima anak ini sangat berjodoh denganku. Biarkan mereka tinggal saja. Oh begitu, kalau gitu kamu bisa tinggal di sini, nanti aku suruh Lauliu datang buat tanda kontrak. Tinggal di sini juga bagus. Kebetulan anak-anak sebentar lagi masuk usia sekolah, bisa sekalian. Cari uang lebih banyak. Pak Gu, terima kasih banyak. Kalau bukan karena Bapak, aku tidak tahu bagaimana membesarkan 5 anak, menyekolahkan mereka, bahkan mencari kerja pun susah. Sungguh terima kasih, Pak Gu. Sayang, mulai sekarang Mami bisa kerja di sini, kalian juga boleh tinggal di sini. Nanti aku akan suruh orang siapkan kamar untuk kalian. Terima kasih, Paman Tianlang. Tahu deh Paman yang paling baik sama aku. Terima kasih, Paman Tampan. Jangan kakak ipar, jangan sekali-kali izinkan mereka tinggal. Wanita ini jelas tidak becus kerja, apalagi membawa 5 anak yang bandel. Pasti bakal bikin berisik. Pak Gu, dia itu hanya menilai dari penampilan. Saya janji akan bekerja dengan baik setiap hari, membersihkan setiap kamar sampai mengkilap. Paman tolong izinkan kami tinggal ya, Mami pasti menepati janjinya, dan kami juga anak-anak baik. Sayang, di rumah ini paman yang berkuasa, tidak ada yang akan mengusir kalian. Gila lu. Sayang, sini, Pak Gu, saya pamit dulu kerja. Lauliu bawa perjanjian perceraian ke rumah Shin Yunshu. Aku tak mau ada hubungan sedikit pun dengannya lagi. Nyonya, saya datang untuk meminta tanda tangan perceraian, Nyonya. Aneh, kenapa ada baju anak di halaman? Itu kan anaknya Pak Gu dan Nyonya. Kamu tinggal tenang di sini saja. Meski hanya jadi petugas kebersihan, aku juga bukan tipe atasan yang kejam. Kehadiran anak-anak di sini juga bisa membawa sedikit keceriaan untukku. Bawalah anak-anakmu tinggal di sini. Anggap saja seperti rumah sendiri. Terima kasih Tuan Gu, aku pasti akan bekerja keras. Tak disangka pria pincang ini hatinya cukup baik. Apa benar dia menyukai anak-anak ini? Ikatan darah memang aneh. Sebelumnya tak pernah melihatnya baik pada pemilik aslinya. Tidak apa, ayo cepat. Tidak apa, tidak apa. Monster apa itu? Ini. Aduh, bahkan robot pembersih belum pernah lihat. Sepertinya kondisi keluarga mereka memang kurang baik. Rumah tanpa pria, hidup janda dan anak yatim pasti sulit. Ini robot pembersih untuk membersihkan lantai. Tuanku, Nyonya melahirkan 5 anak untuk Tuan. Ini foto keluarga mereka. Kaget bukan kepalang, kukira akan ketahuan. Untung foto ini diambil saat masih gemuk. Wajah anak-anak juga sudah penuh coretan pensil warna. Bahkan aku sebagai ibunya tak bisa mengenali. Tak disangka wanita gemuk ini melahirkan 5 anak untukku. Tuan Gu ini? Maaf Tuan Gu, aku tidak sengaja. Tuan Gu, saat aku ke sana melihat jelas, di halaman masih ada 5 baju anak-anak. Dicuci bersih, barang-barang anak di rumah juga bagus semua. Melihat ini anak-anak jelas dirawat dengan baik. Wanita sialan ini selama ini bahkan tak kudengar sedikit pun kabar anak-anak. Di mana dia sekarang? Saat aku ke sana, di rumah tidak ada Nyonya dan anak-anak. Diperkirakan membawa anak-anak kabur. Tapi Tuan jangan khawatir. Mungkin Nyonya takut Tuan merebut hak asuh anak-anak. 5 kembar itu 5 anak seperti kita? Kalian cukup mirip posturnya dengan anak-anakku. Tidak mirip, sama sekali tidak mirip. Anak-anakku, sama lucunya dengan mereka. Lauliu, cepat perbaiki fotonya. Tempel di mana-mana, aku harus menemukan wanita sialan itu dan anak-anakku.
Asisten Guling Yuan cukup hebat ya, bisa mengembalikan wajah anak-anak persis seperti aslinya. Walaupun kamu cukup baik, tapi jangan harap bisa merebut anak-anakku. Sekarang baguslah, meski kami mondar-mandir di depanmu setiap hari. Takkan bisa mengenali kami. Yunshu, Tuanku. Tuanku, walaupun aku sungguh ingin kerja di sini, bukan berarti aku mau lakukan segalanya. Aku tidak akan jual diri. Memikirkan apa? Aku menyuruhmu datang untuk menanyakan sesuatu. Baiklah kalau begitu. Silakan bertanya. Umumnya anak-anak suka apa? Mereka biasanya suka main apa? Biasanya suka makan apa? Tuanku, pertanyaannya satu demi satu. Mana yang harus kujawab dulu? Maaf Ji, aku baru tahu kalau punya 5 anak. Jadi tak sengaja memikirkannya. Walaupun sekarang belum menemukan mereka. Aku yakin dengan kemampuanku pasti bisa menemukan mereka. Karena itu aku meminta saran darimu. Begini ya. Walaupun ini quintet, selera dan karakter masing-masing berbeda-beda. Paman tampan, walau ayah kandung kami sudah meninggalkan dunia ini, tapi kamu bisa jadi ayah kami. Sudah, jangan bicara sembarangan. Apa yang ibu ajarkan selama ini? Bagaimana bisa sembarangan mengakui orang lain sebagai ayah? Jangan marahi anak-anak. Pertumbuhan anak membutuhkan pendampingan ayah. Sayang, hari ini Paman ajak kalian jalan-jalan ke mall ya. Iya, terima kasih Paman tampan. Hari ini mal sudah aku pesan. Kalian mau ambil barang apapun, silakan ambil sendiri. Kita berangkat sekarang? Kamu tiap hari jaga anak, pasti lama juga nggak sempat jalan-jalan. Kamu juga ikutlah. Kalau gitu kata kamu ya Pak Gu, saya nggak sungkan. Gimana, ada kabar? Pak Gu, fotonya sudah saya tempel. Sampai sekarang belum ada kabar. Wanita gemuk bawa 5 anak, target yang kelihatan sekali. Masa nggak ada kabar? Ayo kita cek. Suka banget. Yang ini. Sama yang ini. Udah lama kepingin. Ya ampun! Anak-anak belum selesai belanja. Ada, Nona. Pak Gu tadi ada urusan sudah pergi. Tapi dia sudah memesan semua restoran di mall ini. Katanya setelah kalian jalan-jalan bisa langsung makan di restoran. Oke, kamu bawa kami langsung ke ruang VIP saja. Baik, silakan lewat sini. Anak-anak sayang, hari ini Paman tampan yang traktir. Kalian mau makan apa silakan, oke? Oke. Hore! Paman tampan paling baik. Aku mau makan iga asam manis. Makan apa? Di usia muda, tidakkah ibumu mengajarimu hal yang baik? Hanya memikirkan cara menghabiskan uang lelaki. Kau boleh memarahiku. Tapi marah pada anak kecil seperti ini, aku tak bisa diam saja. Tutup matamu. Tamparan ini untukku? Tamparan ini untuk Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat.
Berani memukulku, aku lawan kau. Jangan ganggu ibuku. Penjahat, ini bubuk bau ciptaanku. Terkena bubuk ini, semua orang dalam radius 2 km akan mencium bau busukmu. Ini bubuk gatal buatanku. Coba rasakan sendiri. Kalian tunggu saja. Bawa dia keluar. Tinggalkan kelima anak ini. Baikku, anak-anakku. Selamatkan aku. Lepaskan anak-anakku. Tolong buka pintunya. Kumohon buka pintunya. Tolong, aku mohon. Anak-anakku masih di dalam. Tolong buka pintu. Potret dengan wajah acak-acakan begini, mana mungkin ada yang mengenali? Ini, tuanku, aku yakin hasil perbaikannya tidak seperti ini. Paman tampan, ini kakak-kakakku. Mungkinkah? Xiao Liu, cepat bawa aku kembali ke mall. Tolong buka pintunya. Buka pintunya. Ada apa? Mana anak-anak? Dia mengurung anak-anakku di dalam. Pintunya tak bisa kubuka. Tuanku, aku mohon. Mohon bukakan pintu. Selamatkan anak-anakku. Tuanku. Xiao Liu. Buka pintu. Bantu aku. Xiao Wu. Kenapa tidak ada respons? Sepertinya kehilangan terlalu banyak darah. Apa yang kau tunggu? Bawa ke rumah sakit. Kakak ipar, kenapa kau begitu khawatir dengan anak-anak liar ini? Shin Ye, kau wanita jahat. Kakak ipar, bagaimana bisa kau berkata seperti itu padaku? Aku pergi. Kalau ada yang terjadi pada mereka, nyawamu yang kuambil. Xiao, berhenti. Xiao. Cepat. Xiao. Harus bagaimana? Tenang, kita percaya pada dokter. Anak-anak kehilangan banyak darah, butuh transfusi. Tapi stok golongan darah A di rumah sakit kami hanya cukup untuk 5 anak. Kalau ada yang kenal pendonor golongan darah A, mohon bantu donorkan darahnya. Dok, saya golongan darah A, ambil darah saya, berapapun tidak masalah. Terima kasih, Ningguze. Untungnya ayah kandung anak-anak ada di sini. Tapi saya ingatkan, kerabat saudara tidak boleh mendonorkan darah. Kalau tidak, anak-anak bisa dalam bahaya. Tunggu. Aku bukan kerabat saudara mereka. Apa yang kau khawatirkan? Karena, kenapa aku tidak bisa? Keluarga langsung tidak bisa mendonorkan darah. Kalau tidak, anak-anak akan terancam bahaya. Mungkinkah? Karena tidak. Sama sekali tidak boleh memberitahunya. Di depannya Yunshu yang bersih-bersih itu sebenarnya adalah Shin Yunshu yang dia cari. Kembar 5 adalah anak-anak yang dia cari. Kami baru saja melihat arsip rumah sakit. Ada catatan bahwa Shin Yike cocok golongan darahnya dengan kembar 5, bisa mendonorkan darah untuk mereka. Kak ipar, mereka itu apa sih? Berdasar apa membuatku menyumbangkan darah untuk mereka? Aku tidak menyumbang. Kamu harus pergi. Bawa pergi. Kak Ipar, aku anemia. Darah ini aku benar-benar tidak bisa menyumbang, Kak Ipar.
Dokter, bagaimana? Anak-anak sudah tidak masalah. Tenang saja. Aku pasti tidak akan melepaskanmu. Aku akan mengantar pasien kembali ke kamar pasien. Dia kali ini juga sudah menebus kesalahan bahwa dia juga kembali ke kamar untuk istirahat dengan baik. Pertanyaan tadi belum dijawab, apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Jika kamu sekarang jujur padaku, mungkin aku masih bisa memaafkanmu. Sebenarnya. Mereka sebenarnya adalah anak-anakku, bukan? Bukan. Sebenarnya kamu yang menculik anak-anakku, kamu adalah penculik, bukan? Aku sangat ketakutan. Tampaknya dia tidak mengenali aku, Xie Mingshu. Guzong, bagaimana mungkin aku adalah penculik? Di mana kamu pernah melihat penculik tidak peduli dengan keselamatan diri sendiri untuk menyelamatkan anak-anak? Lagi pula, kamu pikirkanlah Guzong. Jika anakku adalah anakmu, anak ini seharusnya bersama ibunya yang sebenarnya. Kenapa bersamaku? Benar kan? Jin Yunshu ceroboh sampai kehilangan anaknya. Malu keluar untuk menandatangani perjanjian, kebetulan kamu menemukan anak itu. Aduh, mana mungkin sih? Sekalipun ceroboh, kehilangan anak itu masalah besar. Pasti segera mencari bantuanmu. Percayalah, aku juga seorang ibu. Aku mengerti. Kenapa baju kalian sama persis? Bapak Gu, sepertinya kamu terlalu terbiasa hidup enak. Baju ini dibeli di pasar, murah dan nyaman dipakai. Anak-anak di kampung semua pakai baju seperti ini. Atau jangan-jangan Bapak Gu mengira aku Shin Yunshu? Maaf, kamu bukan Shin Yuchu. Aku salah mengenali. Sudah kubilang tadi, Bapak Gu. Bapak Gu, kamu juga jangan terlalu banyak berpikir. Aku akan jaga anak-anak dulu. Benar-benar berbahaya, nyaris ketahuan. Dah. Mama, kamu akhirnya datang. Tadi kemana saja? Nak, istirahat yang baik di ruang inap selama 2 hari ya. Iya. Paman Yu, tolong bersihkan dan pindahkan anak-anak ke kamar VIP. Hihihi. Wah. Wah. Mama, kamar VIP ini bagus sekali. Ada 5 tempat tidur. Ya, akhirnya kita tidak perlu berhimpitan tidur. Bapak Gu, terima kasih sudah membantu memindahkan kami ke kamar VIP. Anda adalah ibu yang baik. Kelima anak Anda juga patut dan menggemaskan. Sungguh aku berharap anak-anakku bisa berada di dekatku. Bisa melihat mereka bahagia seperti ini. Aku tidak sebaik Anda. Aku adalah ayah yang tidak kompeten. Maafkan aku, sebenarnya ini juga kegoisanku. Tapi aku tidak punya pilihan. Kalian berdua tidak boleh saling mengenali sebagai ayah dan anak. Ini salahku. Nyonya Gu, kalau kembar 5 Anda ditemukan, bagaimana Anda akan mendidik mereka? Ingin memberikan masa kecil dan kehidupan seperti apa pada mereka? Tentu saja aku akan mengajari mereka pengetahuan bisnis, agar di masa depan mereka bisa mewarisi aset keluarga Gu. Tentu saja, jika anak-anakku ingin bersenang-senang, aku juga akan menemani mereka bermain, memberi mereka masa kecil yang terbaik dan paling menyenangkan. Tidak boleh, ini sama sekali tidak boleh. Xing Yunshu, sadarlah. Demi masa depan anak yang bebas, tidak terpengaruh oleh ketenaran dan uang, jangan lagi muncul ide untuk pertemuan ayah anak yang sudah terkubur itu. Lao Liu. Foto keluarga juga tidak bisa dikenali. Ini buku nikahku, ada fotonya. Kita bawa ini untuk mencari. Nyonya Gu, istri di foto ini lumayan mirip dengan Yunshu. Sama seperti istri Anda, di lehernya juga ada tahi lalat. Kalian berdua memang mirip seperti satu orang. Kalian berdua memang mirip seperti satu orang. Mana mungkin? Mirip di mana?
Coba bayangkan, kalau aku jadi gendut 200 kg, pasti tidak mirip sama sekali. Kalian memang bukan orang yang sama. Laolio, tadi aku juga punya kecurigaan yang sama. Tapi hanya dalam 5 tahun, mana mungkin Xing Yunshu bisa berubah drastis? Kamu salah, ayo kita lanjutkan pencarian. Guling Yuan mulai curiga, aku harus menghasilkan uang sebelum dia mengetahui kebenaran, lalu pergi jauh bersama bayi-bayiku. Identitas petugas kebersihan jelas tidak bisa dapat banyak uang. Kalau begitu hanya bisa pakai identitas tabib untuk menghasilkan uang. Halo Kak Mazi. Klinik pengobatanku akan buka kembali, tolong bantu aku mempersiapkannya. Ya, baiklah, Pade. Wah, klinik pengobatan Tiongkok ini akhirnya buka kembali. Bagian luar dan dalamnya sudah aku bersihkan. Nggak masalah. Mari kita buka. Mom! Oh iya, tolong carikan aku seorang pria gemuk. Pria gemuk. Sheng Yikang. Bukankah ini ahli pengobatan legendaris yang terkenal itu? Kalau aku bisa menghubungi ahli pengobatan itu, pasti bisa menyembuhkan kaki kakak iparku. Pasti kakak iparku akan berterima kasih padaku, kan? Kalau begitu, bukankah aku berkesempatan menjadi Nyonya Go? Halo kakak ipar, klinik pengobatan ajaib yang pernah aku sebutkan itu, baru saja kubuka lagi. Di dunia ini tidak ada penyakit yang tidak bisa dia sembuhkan. Ayo kita segera ke sana. Begitu ya. Xingyi. Shanyi. Shanyi, Shanyi. Shanyi, akhirnya kau buka juga. Akhirnya kami bisa bertemu sang legenda. Cepat periksa kaki kakak iparku. Kakinya sudah terluka selama 5 tahun dan tak kunjung sembuh. Ulurkan tanganmu, biar aku meraba denyut nadinya. Tunggu sebentar, aku akan ambil obatnya. Makan ini saja bisa sembuh? Iya, sehari 1 butir minum selama 7 hari berturut-turut pasti membaik. Kakak ipar, bagaimana kabarmu? Kakak ipar. Yunshu, ternyata benar kau. Kenapa kau di sini? Kau datang untuk menipu uang. Sungguh tak kusangka, kau malah menungguku di sini. Katakanlah, apa kalian dan Chu Shenyi bekerja sama? Bekerja samanya kau bajingan. Sudah kukatakan, aku cuma bekerja untuk Shenyi. Kalian semua tahu aku punya 5 anak yang harus kurawat. Pekerjaan bersih-bersih saja mana cukup. Kakak ipar, bagaimana kabarmu? Kenapa kau muntah darah? Bagus kau, Yunshu. Kau bukan hanya mengincar harta, tapi juga mau membunuh nyawa kakak iparku. Apa engkau salah memberi dia obat? Mana mungkin? Ginseng dan Wulingzhi masing-masing 3 butir. Sifat ginseng dan Wulingzhi bertentangan. Setelah dimakan organ tidak kuat menahan, tak heran dia muntah darah. Lihat apa yang kau perbuat. Kakak ipar, apalah Gui Mei Sanjen menyelamatkan orang itu penting? Aduh. Akhirnya hidup kembali. Ku ketakutan mati. Ini membuatku berkeringat seluruh badan.
Mana sebanyak kau yang dulu lebih dari 200 jin 5 tahun lalu? Sekarang ini bukan apa-apa. Kau 5 tahun lalu lebih dari 200 jin. Kalau begitu, sekarang kau bukannya. Bukan, Pak Gu sungguh salah paham. Aku sungguh bukan Shin Yunshu. Pak Gu, bukankah aku sudah bilang padamu kemarin? Jangan salah paham. Itu dia. Dia hanya bercakap sembarangan di sana. Dia punya astigmatisme tinggi. Orang jadi kabur bayangannya. Makanya dia lihat aku sebagai 200 jin. Iya kan? Aku dulu punya astigmatisme parah. Kalian di mana ya? Kakak Ipah, jangan berpikir macam-macam. Mana mungkin dia kakakku? Aku rasa Yunshu ini memang berniat membunuh untuk merampas harta. Kita harus segera memasukkan dia ke penjara. Aduh! Mustahil, wajahmu mirip dengan buku keberuntungan di buku nikahku. Lagi pula kau punya 5 anak, semuanya kembar 5. Bahkan fitur wajah pun serupa semua. Mana mungkin ada kebetulan seperti ini di dunia? Katakan, apa kau benar-benar Qin Yunshu? Bilang! Ya Tuhan, siapa yang bisa menyelamatkanku? Apa alasan yang bisa kuucapkan kali ini? Gimana ini? Kalau kau diam saja, kanggap kau mengakui. Kalau kau mengaku sekarang, aku maafkan kau. Kita hidup bersama, baik tidak? Dia bicara dengan sungguh, sepertinya tulus. Direkturku, saya menemukan Nyonya. Ketemu? Ya, Direkturku, Nyonya sekarang ada di keluargaku. Sudah kubilang, Direkturku, mana mungkin aku ini Shin Yunshu? Sudah berulang kali dijelaskan tidak percaya. Pergelangan tanganku sampai merah dicubit benar-benar. Maaf. Kita pergi. Tunggu sebentar. Obat ini kau bawa, obat dari tabib ajaib ini jangan lupa diminum. Benar, 7 hari. Setiap hari 3 kapsul sekali minum. Minum obat baik-baik. Setelah 7 hari kakimu pasti bisa berdiri. Baik. Hampir saja aku terbongkar. Hai, Direktur Gu. Tadi ada telepon bilang anak-anak cukup nakal. Aku harus ke rumah sakit dulu. Kalian pulang saja dulu. Nyonya sudah menunggu. Saya seharusnya kembali dulu untuk menemui Shin Yunshu, tetapi mengapa sekarang justru ingin pergi ke rumah sakit dengannya untuk melihat anak-anak? Ayo pergi ke rumah sakit bersama. Hei. Ini adalah rumah sakit. Bagaimana kalian bisa bermain-main di sini? Maaf, Mama. Perawat tidak mengizinkan kami keluar. Kami hanya terlalu bosan. Mama, kami tidak akan melakukannya lagi lain kali. Hanya menunggu Mama terlalu lama. Tidak bisa menunggu lagi? Sangat membosankan. Rapikan tempat tidur masing-masing kalian. Kemudian ambil semua barang dan tisu di lantai. Jika bantal rusak, harus dibayar. Tahu? Tahu, Mama. Kami sekarang langsung membereskannya. Tidak apa-apa. Semua kerusakan di sini, Paman akan membayarnya. Tuan Gu, tidak perlu repot. Anak-anak saja, tanpa aturan tidak akan tertib. Masa kecil saja? Bermain-main gembira, itulah masa kecil. Tidak apa-apa. Terima kasih Paman-Paman. Sangat baik. Tapi kalian tetap harus mendengarkan kata-kata Mama. Baik-baiklah menjaga kesehatan tubuh kalian. Pulang ke rumah, Paman akan menyiapkan kejutan untuk kalian ya. Paman kamu sangat baik. Kami belum pernah melihat kejutan sebelumnya. Mereka sejak kecil hingga besar tidak pernah merasakan kasih sayang ayah. Sebenarnya ayah seperti Guling Yuan juga tidak buruk. Deng. Inilah perempuan gemuk yang kamu cari. Tidak buruk. Jika tidak melihat wajahnya, hampir sama persis dengan saya 5 tahun yang lalu. Bahkan ini. Perhatikan baik-baik. Harus ada lingkaran terang. Tentu saja. Ingat ini baik-baik. Mulai sekarang namamu adalah Buku Nebula.
Dengan jimat kepatuhan ini, tidak peduli pertanyaan apa yang diajukan Gulinyuan, dia pasti akan menjawab dengan lancar, persis seperti aslinya. Akhirnya kutemukan juga kau. Selama bertahun-tahun kau memang sangat egois. Membawa pergi anakku dan menghilang. Katakan kenapa dulu kau kabur? Aku tidak kabur, tidak. Kalau begitu kutanya padamu, kenapa tidak bercerai terus menunda-nunda? Aku malat. Lalu anak-anak kita, serahkan mereka. Mereka bermain di luar? Belum kembali. Hari ini akan kuberitahu jujur padamu. Aku sudah lama mengirim mereka sekolah di luar kota. Mereka adalah anak-anakku. Takkan kuserahkan padamu. Aku rela melepas semua harta. Atas dasar apa? Mereka juga anak-anakku. Pertumbuhan mereka juga butuh pendampingan ayah. Aku bersedia membayar 50 juta. Serahkan hak asuh anaknya. Ajak anak-anak kembali. Tidak. Apa? 50 juta? Ini memang 50 juta. Sudahlah. Ambil 50 juta ini, saya akan lari dengan uangnya. Tidak. Saya ingin 1 miliar. Dan sekarang juga. Kau ini wanita, ternyata masih sama seperti dulu, membuat orang jengkel. Sekarang saya akan mentransfernya kepadamu. Tunggu! Jangan sekali-kali menyerahkan hak asuh. Kalau tidak, semua yang saya lakukan akan sia-sia. BPK-ku. Lihat, wanita Shin Yunshu ini pikirannya sangat dalam. Kita harus menandatangani perceraian dulu. Bagaimana jika setelah kamu mentransfer, dia lari? Bukankah kita kehilangan uang dan hak asuh? Ada benarnya. Shin Yunshu, asalkan kamu menandatangani perjanjian perceraian ini, 1 miliar, saya langsung mentransfer uang kepadamu. BPK-ku. Mengapa tulisan tangan Shin Yunshu ini begitu jelek? Ini memang tulisan tangannya? Kudengar, tulisan tangan seseorang tak akan berubah seumur hidup. Benarkah ini tulisan tangannya? Nyonya Gu, saya akan segera cek catatan lama Nyonya. Penipu kau. Berani-beraninya kau membohongiku? Pengawal! Bawa dia keluar. Saya salah, Nyonya Gu. 10 juta juga bisa. 10 juta! Terima kasih tadi. Kenapa kau baik sekali padaku? Kau menyelamatkanku tanpa peduli apapun. Sekarang lagi-lagi membantuku menyingkap tipu daya si penipu ini. Terima kasih. Nyonya Gu, aku... Aduh, kenapa detak jantungku begitu cepat? Seperti kata pepatah, gadis mana yang tak punya perasaan rindu? Aku... Nyonya Gu, ini memang tugas saya. Kewajiban semata, kewajiban semata. Sekarang sibuk sekali, aku kesal. Laolio, menurutmu kenapa dia kabur? Karena Nona Xing berhati baik? Merasa ini hal yang memang harus dia lakukan. Tak perlu berterima kasih. Salah, ulangi. Masakan. Nona Xing menyukai Anda, Pak Gu? Sudahlah, aku tidak akan mempermasalahkan kesalahanmu mengenali orang. Lanjutkan pencariannya. Mama, ada apa? Kenapa wajahmu sangat merah? Apa kamu demam? Mana mungkin Mama demam? Jantung berdebar-debar, wajah bersemu merah, ditambah agak melamun. Gejala apa ini? Oh, aku tahu. Ini gejala khas jatuh cinta. Kita sudah tahu. Mama sedang pacaran. Ini hadiah yang kusiapkan untuk anak-anak. Warna biru untuk Senin, kuning untuk Selasa, hijau untuk Rabu, ungu untuk Kamis, dan yang terakhir warna pink untuk Jumat. Terima kasih, Pak Gu. Tak kusangka Anda begitu perhatian pada mereka. Mereka pasti sangat senang. Sama-sama. Sebenarnya dibanding mereka, aku lebih ingin membuatmu bahagia.
Kakak ipar, setelah minum air ini, aku akan menjadi wanitamu. Kau pasti akan bertanggung jawab padaku. Cukup, kau boleh pergi sekarang. Kau memberi aku obat. Kakak ipar, aku sudah lama benar-benar menyukaimu. Jangan lagi lihat si rubah licik Shin Yunshu itu. Aku sungguh mencintaimu. Ada apa ini? Shin Yunshu, kenapa kau sedih melihatnya bersama wanita lain? Bukan begitu, dia yang memberiku obat. Pergi kau! Apa kau mau membantuku? Jika tidak mau, antarkan aku ke rumah sakit. Katakan. Aku akan bertanggung jawab padamu. Jika kau mau, anak yang kau lahirkan pun akan kuanggap sebagai anak sendiri. Ternyata Gulingyuan sebenarnya tak buruk. Dia juga mau melindungi masa kecil bayi-bayi ini. Ternyata dalam hal pendidikan anak, aku dan dia masih bisa berdiskusi. Aku ingin memberitahumu sesuatu. Akulah Shin Yunshu sebenarnya. Mereka memang anak-anakmu. Apa? Aku memang menjadi kurus setelah diet. Awalnya ingin membawa anak-anak pergi jauh-jauh. Ternyata kau tidak seperti yang kubayangkan. Jadi aku memutuskan memberitahumu kebenaran. Sungguh bagus, istriku. Ayah, ibu. Mari kita hidup bahagia sebagai keluarga 7 orang ya. Baik. Baik.